Ini problem kita. Banyak orang Kristen itu merasa diselamatkan tetapi tidak betul-betul diselamatkan. Karena agamanya Kristen tetapi Yesus belum jadi Tuhan atas hidupnya. Saudara, siapa yang bisa rasakan hadirnya Tuhan hadir tengah-tengah kita? Boleh sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Wow, haleluya. Saudara-saudara, mungkin buat beberapa mulai ngeh kok Pak Gembala hari ini kurang formal gitu ya. Kok di atas panggung, di atas mimbar pakai sepatu kets gitu ya. Kok mimbarnya jadi bulat kayak gembalanya. Kok seneng sih saudara. Saya mau kasih tahu sesuatu. Sebuah gereja yang tidak punya generasi masa depan adalah gereja yang tidak punya masa depan. Alasan saya untuk memulai sebuah atmosfer yang baru adalah gereja ini harus memenangkan generasi masa depan. Kalau Anda lihat yang hadir hari ini, saudara-saudara, mayoritas adalah orang-orang tua. Kalau saudara mau hitung Gen Z, ya, coba Gen Z angkat tangan, Gen Z yang hadir, Gen Z. Bukan Gen Z itu kalau mati lampu nyala Gen Z ya. Gen Z angkat tangan, Gen Z. 1, 2, 3. Serius Gen Z? Oh, Budiana bukan Gen Z, turunkan tanganmu. Oke, turunkan tangan saudara-saudara, turunkan tangan. Hai Divine. Kayaknya ada Marvelo tadi ya. Ada. Loh, ada Marvelo. Loh, apa kabar nak? Nah, tepuk tangan buat anak-anak kita, welcome home. Salah satu alasan kenapa saya tampil seperti ini dan mimbarnya begini karena kita Living Bread Church, gereja Living Bread mau jadi gereja yang ramah buat next generation. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Jadi mulai hari ini kalau tidak acara formal, kalau bukan ibadah Natal atau apa, dilarang, tim PW dilarang pakai sepatu pantofel. Nggak percaya, lihat sepatunya Opa Benny, udah pakai sepatu Keds. Saya rindu satu kali kelak saudara, yang mayoritas penuh di sini adalah Gen Z ke bawah, Gen Alpha dan lain-lain. Sementara kita yang generasi atas, kita cuma jadi penopang dan pendukung saja. Boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita akan siapkan pemimpin ya, Pastor Jim, Sister Fanny. Nah, saudara, tema hari ini adalah, boleh ditampilkan, kita akan bahas tentang Yesuslah Tuhan. Saudara pasti sudah aware dari pilihan lagu-lagu dari awal yang dinyanyikan oleh tim Praise and Worship. Mari bilang sama-sama saya, Yesus adalah Tuhan. Bilang sama-sama, Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, kita sudah terbiasa berkata Tuhan Yesus. Kita sudah sering menyanyi tentang Yesuslah Tuhan. Mungkin buat beberapa tadi lagu baru ya. Nah, kita sering banyak lagu-lagu kita menyanyikan tentang Yesus adalah Tuhan. Tapi apakah itu kenyataan dalam hidup setiap kita orang Kristen? Next. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita, Yesus Kristus, menyatakan dirinya. Yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Yang percaya Yesus adalah Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, penguasa tunggal, dan Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita amin buat kata-kata ini. Kita percaya buat kata-kata ini. Bahkan turutilah perintah ini sebab perintah atau ayat-ayat di sebelumnya dan semua ayat yang ada di Alkitab saudara, itu sebetulnya perintah, bukan saran. Itu jalur komando. Bukan cuma pengetahuan. Jangan baca Alkitab untuk mengisi otak Anda, tapi baca Alkitab untuk merubah hati Anda. Alkitab tidak boleh jadi pengetahuan, Alkitab tidak boleh jadi saran. Alkitab harus jadi titah paduka raja. Dan paduka raja kita adalah, melek kita adalah, dia bukan cuma melek, dia bukan cuma raja, tapi melek ha-malekhim, raja segala raja, yang namanya adalah Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Tapi kita tahu itu sebagai fakta, bahkan dikatakan turutilah perintah ini dengan tidak bercacat celah hingga, bilang sama-sama hingga. Hingga kapan? Satu kali kelak, Yesus yang saat ini dikatakan sama orang dasar si bewok telanjang, dia mah bukan Tuhan, dia cuma, kata tetangga bilangnya cuma apa? Nabi, cuma rasul, cuma manusia biasa. Satu kali kelak,
Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku, karena Yesus akan datang di awan-awan permai. Langit akan digulung, dunia akan berhenti, waktu akan stop. Dan semua mata akan melihat, ternyata Tuhannya orang Kristen adalah Tuhan Allah atas semesta alam. Tapi kalau semua itu baru terjadi, baru diakui pada saat hari kejadian itu bukan pengakuan iman yang menyelamatkan. Itu pengakuan iman yang kagetan. Karena waktu itu semua orang akan kaget. Sama seperti Bapak yang pendiri gereja di seberang. Waktu dulu kan dia bukan orang Kristen, saudara. Satu kali dia pernah kena virus otak sampai lumpuh. Dan dia sangat benci dengan Kristen dan nama Yesus. Dia sangat benci sekali. Sampai satu ketika dia mati oleh karena virus di otaknya itu, rohnya keluar dari tubuhnya. Dia dibawa ke hadapan Allah dan dia kaget. Allah yang bertahta di surga itu, dia bilang gini, kok yang bertahta di surga kok Tuhannya orang Kristen? Dia kaget. Dia dan istrinya yang bukan pengikut Yesus itu tiba-tiba jadi pengikut Yesus. Dan lewat hidup mereka ribuan orang sudah dimenangkan. Itu pengakuan iman yang menyelamatkan. Terjadinya kapan? Sekarang. Bilang sama-sama sekarang. Colek sebelahnya bilang sekarang. Jangan nunggu-nunggu, bilang. Jangan tunda-tunda. Ingat khotbah saya terakhir, saya bilang jangan menunda pertobatan, mana tahu besok mati. Ya. Nah, saudara-saudara, next. Kita punya masalah, saudara-saudara. Kita punya masalah. Our greatest problem, masalah kita yang paling gede, saudara-saudara, adalah semua orang pasti punya Tuhan, punya sesembahan dalam hidupnya. Kenapa saya pede bilang begini? Karena saudara diciptakan bukan untuk menikah, bukan untuk beranak. Saudara diciptakan bukan untuk kerja. Saudara diciptakan bukan untuk jadi penginjil, untuk jadi pendeta, untuk jadi pengusaha. Itu semua adalah efek samping dari kejatuhan manusia dalam dosa. Tapi aslinya saudara dan saya diciptakan untuk jadi apa, saudara? Ada yang tahu? Yohanes 4 bilang begini, sebab Bapa mencari penyembah-penyembah, bukan penyembahan. Anda dan saya aslinya diciptakan untuk menjadi penyembah. Bilang sama-sama, saya penyembah. Bilang sama-sama, saya penyembah. Kita belajar bahasa Inggris pagi ini karena tadi sarapan keju. Saya bilang, I'm a worshipper. Ya, jadi kalau dengar kata worship atau worshipper, itu DNA Anda. Jadi manusia, kalau dia tidak punya Tuhan, kalau dia tidak punya sesembahan, dia bingung. Sebelum Injil datang ke Nusantara, sebelum orang kenal nama Yesus, manusia dari zaman batu sudah menyembah. Menyembah apa, saudara? Menyembah batu. Menyembah apa? Puun. Ini pohon, ini puun di atasnya lagi ya. Menyembah apa? Gunung. Menyembah situ. Danau. Patung. Udah gitu patungnya dibikin sendiri. Terus supaya keren patungnya dikasih, mata dikasih berlian. Terus dilabur, dilapisi oleh emas. Setelah jadi dia bilang, oh Allah dan Tuhan saya. Jadi kalau saudara tidak menyembah Yesus, dengar baik, ini problem kita. Kalau saudara tidak menyembah Yesus, saudara pasti menyembah sesuatu yang lain. Dan sesuatu itu yang menguasai saudara, yang Anda hormati, yang Anda spend waktu banyak, yang Anda spend uang banyak, yang Anda habiskan banyak waktu pengabdian, kekuatan buat sesuatu atau seseorang itu, dia jadi Tuhan kita. So, semua orang pasti punya Tuhan dalam hidupnya. Masalahnya siapa Tuannya? Dosa, setan, duit, selingkuhan, hobi, karir, seks, diri sendiri, atau Yesus. Next. Roma 10 ayat 9 bilang begini. Kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat ini punya masalah. Setiap kita pernah baca. Beberapa mungkin hafal, beberapa mungkin sebelum dibaptis diberitakan oleh Pastor Jim ayat ini. Next, Bu Alin. Tapi ada beberapa masalah di ayat ini yang saya kepengen Anda perhatikan. Saya garis bawahi kata Yesus adalah Tuhan, saya stabilo. Yuk bilang sama-sama, Yesus adalah Tuhan. Bilang sama-sama, Yesus adalah Tuhan. Perhatikan yang di bawah, maka, bilang sama-sama maka. Itu kata maka saya lingkarin kuning, saudara. Maka kamu akan diselamatkan. Kata maka menjelaskan bahwa sebelum diselamatkan ada syaratnya. Syaratnya apa? Mengaku, percaya,
berkata dalam mulut, percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Semua orang bisa bicara dengan mulut, tapi kita percaya dalam hati enggak? Itu bisa kita nyanyikan seperti tadi, tim musik main gagah sekali, Pak Jim memimpin dengan begitu semangat, saudara. Kita bisa nyanyi itu. But is that a reality in our life? Apakah itu realita dalam hidup kita? Sebab memang lidah tak bertuh. Ding 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 ding. Kalau bahas zaman dulu kan begitu ya. Terus diakhiri dengan ding 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 ding. Ketawa. Kita bisa ngomong dengan lidah yang tak bertulang ini bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi mengakui Yesus, nih kalau Anda mengaku Yesus adalah Allah, itu tidak punya konsekuensi. Itu cuma stating the fact. Anda cuma mengatakan fakta. Yesus adalah Allah. Kalau Anda bilang Yesus berkuasa, itu pun tidak punya efek apa-apa, tidak punya implikasi apa-apa dalam hidup saudara. Tapi begitu Anda bilang Yesus adalah Tuhan, itu memiliki implikasi. Next. Mengapa ini penting? Mengapa kata maka di situ itu penting? Karena kalau Anda tidak mengakui dan menerima realita ketuhanan Yesus dalam hidup Anda, maka Anda tidak diselamatkan. Sesederhana itu. Kalau Anda mengaku dan menerima Yesus adalah Tuhan bukan cuma di bibir tetapi di hati. Kalau di hati berarti manifestasinya di hidup. Karena apa yang keluar dari hidup muncul dari hati, kata Yesus. Benar nggak? Anda kan nggak langsung mukul orang misalkan marah. Marahnya itu munculnya dari mana dulu? Dari hati, dari mulut. Dari hati keluar dari mulut sama dari kepalan tangan. Langsung ada sound efeknya. Jadi saudara-saudara, realita itu bukan cuma ditindakan. Dia harus dimulai dari hati. Kalau kita berkata Yesus adalah Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Ini problem kita. Banyak orang Kristen itu merasa diselamatkan, tetapi tidak betul-betul diselamatkan. Karena agamanya Kristen, tetapi Yesus belum jadi Tuhan atas hidupnya. Masa sih Pak? Kenapa? Karena masalah kita seringkali kita berpikir kata Allah dengan kata Tuhan itu sama. Kata God dengan kata Lord itu sama. Tidak sama, implikasinya beda. Next. Ini masalah kita. Sebelum Yesus berkuasa atau jadi Tuhan atau Tuhan atas hidup seseorang, maka iblis, dosa, dan daginglah yang menjadi Tuhan atas hidup orang itu. Ini berlaku bukan cuma buat orang yang tidak percaya Yesus. Ini berlaku buat orang yang percaya Yesus. Percaya dengan menerima ketuhanannya atas hidup kita, itu dua hal yang berbeda. Anda bisa percaya 1000%, mulai Anda percaya dari Anda gondrong sampai botak sampai gondrong lagi, itu tidak akan menyelamatkan Anda. Karena kondisi manusia yang tidak menjadikan, bilang sama-sama menjadikan. Saya sampai garis bawahi kata menjadikan tuh. Menjadikan apa? Yesus sebagai Tuhannya ada 3. Yang pertama, bilang sama-sama 1, 2 ya. Hidup di bawah ketuhanan iblis. Iblislah yang menjadi bapamu, kata Yesus. Karena kamu melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Ayat-ayatnya silakan difoto aja kalau mau cepat, saudara ya. Orang yang tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhannya, sekalipun dia Kristen ngakunya, sekalipun Anda datang gereja rutin, sekalipun Anda pakai kalung salib 5 kilo, sama akar bahar tulisannya I love Jesus, di sebelahnya tatonya Yesus gondrong, sebelah sini I love mama, Anda tidak akan diselamatkan. Anda ada dalam pemerintahan Tuhan atau Tuhan setan. Next. Yang kedua, orang yang tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhannya, apa dampak dalam hidupnya? 1, 2 ya. Hidup dalam perbudakan dosa. Gini, buktikan kata-kata ini ya. Anda lihat ayatnya, Yohanes 8:34, 2 Timotius 2 ayat 26. Gini, buktikan gini. Anda boleh dibaptis, terserah dah. Anda boleh kebaktian, bahkan boleh pelayanan, bahkan boleh khotbah. Tetapi kalau dosa masih mengontrol tindak tanduk Anda lebih memilih menuruti apa yang setan mau dan melakukan apa yang kita namakan sebagai dosa, maka Yesus belum jadi Tuhan atas hidup Anda. Yang mau marah-marah, yang mau benci-benci, yang mau luka hati, nyeri hati, itu bahasa Yunani ya, nyeri hati gitu. Sakit hati ini nggak bisa, pasti nggak bisa mengampuni. Pokoknya aku tidak mau lihat mukanya. Anda masih diperbudak oleh dosa yang namanya kepahitan. Atau ada orang yang hatinya bermasalah dengan rendah diri.
Rendah diri, tahu nggak? Rendah diri itu adalah dosa kesombongan. Cuma tanduknya kebalik. Kalau sombong tanduknya ke atas, rendah diri tanduknya ke bawah. Kesombongan adalah berpikir lebih atau kurang dari yang seharusnya. Kalau Anda berpikir lebih dari apa yang seharusnya, apa yang Allah katakan tentang Anda sombong. Kalau Anda berpikir rendah dari apa kata Allah dalam Alkitab tentang Anda sedang rendah diri. Itu pun dosa. Tapi kalau Anda mau, ya kayak tadi, saya bisa sabar, kita orang Ambon, 1, 2, 3, gitu kan. Jadi hidup dalam perbudakan dosa. Yang ketiga, yuk sama-sama baca 1, 2 ya. Mati rohani dan sedang menuju kebinasan kekal. Anda keluar dari gereja ini nanti Anda akan lihat banyak orang di jalan, di mall, ya, di bioskop. Ada yang di bioskop senengnya mojok, duduknya paling atas gitu ya, yang belum nikah tapi udah pacaran itu. Iya, bengek, pacaran, pengennya duduknya mojok. Terus filmnya mau nggak ditonton, dia bikin film sendiri gitu ya. Anda lihat mereka tertawa, senang, gembira. Tahu nggak? Sebetulnya ketika mereka tertawa, senang, gembira, kelihatannya mereka hidup, tetapi sebetulnya mereka mati. Anda baca Efesus 2 ayat 1-3, Wahyu 14 ayat 10, dikatakan kamu hidup. Ini Yesus ngomong di kitab Wahyu. Banyak ada peringatan kepada 7 jemaat. Yesus marah kepada gereja-gereja itu di Asia Kecil, Asia Minor. Dan dikatakan kamu hidup dalam salah satu ayat di kitab Wahyu, padahal kamu mati. Dengar ya, dengan kacamata rohani, kalau Anda bisa diperlihatkan punya karunia, melihat sampai ke alam roh, ada banyak orang yang kelihatannya hidup, padahal cuma mayat hidup. Saya pernah posting gini guys, kan ini ada Gen Z ya, Gen Z kan suka dengar lagu apa, lagu K-pop gitu ya, cibi-cibi, anyang gitu ya. Itu mereka udah kaya, populer, tapi nggak menikmati hidup, nggak percaya. Lihat pinggangnya kecil banget, pasti nggak pernah makan babi. Dia nggak tahu tuh betapa hausnya. Hidupnya nggak dinikmati, tapi mereka banyak yang bunuh diri kan. Tahu kenapa? Karena mereka hidup dalam perbudakan dosa, jadi budak seks. So, kelihatannya mereka cantik sekali, kelihatannya mereka putih, kelihatannya kulitnya mulus gitu, sampai nyamuk, pas nyamuk priuk tuh, nyamuk waraka sama, begitu datang mau nusuk, kepleset nyamuknya. Tapi saya pernah posting gini, secara kasat mata kelihatannya cantik, gemulai gitu ya, bodinya molek begitu. Tapi secara kacamata rohani, mereka mayat yang matanya keluar, lendir di mana-mana, dagingnya kebakar. Banyak orang yang di luar Yesus hidup seperti itu. Cuma saya mau bilang gini, sedih sekali, banyak orang yang ngaku Kristen juga begitu. Kelihatannya hidup padahal mati. Makanya nama gereja kita Living Bread. Karena kita kepengen dengan bread atau roti kehidupan dari surga, termasuk firman Tuhan. Anda betul-betul living, not only existing. Ini susah menjelaskan dalam bahasa Indonesia. Living dengan existing itu dua hal yang berbeda. Existing artinya Anda ada. Udah pernah ngaca belum? Pasti udah pernah. Ada nggak Anda? Kalau waktu Anda ngaca, Andanya nggak ada, lari. Jangan-jangan Anda vampir. Paham ya? Tapi banyak orang cuma ada, tetapi tidak betul-betul hidup. Orang yang tidak betul-betul hidup ada di bawah kendali iblis, perbudakan dosa, dan sedang mati rohani, sedang menuju kebinasaan kekal neraka. Pak Pendeta, jangan ngomong neraka lah. Neraka kan cuma senjata pendeta untuk nakut-nakutin umat. Yang ngomong neraka bukan saya. Anda tahu tokoh, kalau dibilang tokoh agama, yang paling sering khotbah dan jelasin secara detail tentang neraka siapa? Tuhan Yesus Kristus. Detail. Sampai di situ ada ratap dan kertak gigi, kata Yesus. Di situ ada lautan api, di situ ada cacing yang menggerogoti, cacing ulat api, dan apinya tidak bisa padam, cacingnya tidak bisa mati, dan orang yang dibakar di situ tidak bisa mati. Yang ngomong Yesus bukan saya. Simple, kalau Anda nggak mau percaya neraka, simple, berarti Anda tidak percaya Yesus. You have no business calling yourself sebagai pengikut Yesus. Next, artinya, manusia yang belum menaklukkan hidupnya kepada Yesus adalah manusia yang hidup tanpa arah, dikuasai kegelapan, dan sedang berjalan menuju hukuman kekal. Next, ini yang saya mau buat saudara. Kalau saudara hari ini cuma jadi Kristen model tadi, Anda tidak betul-betul hidup. Anda cuma jadi mayat hidup, kelihatannya hidup padahal mati, dan sedang berjalan menuju ke kegelapan. Bagaimana jalan keluarnya? Karena sejatinya gini, ini faktanya. Saya sebelum cerita jalan keluarnya, sebelum jelasin jalan keluarnya,
Saya mau Anda ngerti gini. Yesus tidak pernah ngirim siapapun ke neraka. Kan beberapa orang kan protes gini, anak-anak muda juga. Kalau Yesus baik, ngapain ada orang di neraka? Neraka tidak diciptakan untuk Anda. Orang yang memilih Yesus tidak akan berakhir di neraka. Yesus sudah manggil Anda. Mari datang kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, ikut aku. Siapa yang ikut Yesus pasti nyampe surga. Nggak usah ngomong surga, pasti nyampe dalam hidup yang penuh damai, penuh berkat, penuh sukacita di bumi. Sekalipun bumi tidak sukacita, sekalipun bumi tidak damai, sekalipun banyak orang ngeselin dan nyebelin di bumi. Tapi Anda bisa merasakan damai di bumi. Kenapa? Kenapa? Karena Yesus tidak pernah mengirim orang ke neraka, sebab orang pergi ke neraka atas pilihannya sendiri. Neraka diciptakan buat siapa? Aslinya kata Alkitab, buat setan, iblis, atau nama aslinya Lucifer itu, dan para malaikat-malaikatnya. Jadi malaikat memberontak sepertiga. Dan neraka diciptakan buat mereka. Yuk bilang sama-sama dalam nama Yesus, neraka tidak diciptakan buat saya. Jadi kalau Anda punya teman atau Anda punya kerabat yang hidupnya tuh bau-bau asap neraka gitu saudara ya. Kalau Anda gini loh, orang sayang akan melakukan apapun demi menyelamatkan orang yang dia sayangi. Sekalipun orangnya tersinggung sama Anda. Kalau Anda lagi, ini anak-anak muda nih, ini udah pada bisa naik motor ya. Beberapa saya lihat sih lah, ada teman kamu yang naik motor. Yang naik sama motornya, gedean motornya. Jadi kebayang gak kalau malam-malam si anak muda ini naik motor, udah badannya kecil, naiknya juga manjat, ngaceleng gitu bahasa Yunaninya gitu ya. Terus pakai helmnya kebalik gitu, kacanya di belakang, nggak tahu lagi kenapa, pokoknya bebas aja pokoknya. Terus di jalan ngebut malam-malam di sebuah malam yang gelap, di sebuah jalan yang belum selesai dibangun. Padahal di ujungnya jurang. Dia ngebut, asik nih gaul nih. Sementara saya tahu jalannya belum selesai dibuat. Di ujungnya itu ada jurang. Sebagai orang yang mengasihi dia, apa yang saya lakukan? Saya akan teriakin, woi stop boy! Periuk banget ya? Alumni. Saya akan teriak sekuat tenaga. Saya akan timpuk dia supaya dia stop. Saya akan, kalau bisa saya akan stop dengan badannya. Mau kemana lo? Demi untuk menyelamatkan nyawanya. Apaan sih masa sih? Mundur. Atau saya akan pukul motornya, kempesin bannya, dia akan marah, tetapi dia nggak jadi mati. Tahu nggak itu yang Yesus lakukan setiap hari di hati Anda? Ketika Roh Kudus bilang jangan. Jadi nggak ada orang ke neraka atas kehendak Yesus, nggak ada. Orang ke neraka atas kehendak sendiri. Jadi kesimpulannya jangan salah pilih Tuhan. Kalau hidup kita dikuasai dosa, ujungnya pasti menuju kebinasaan. Kalau hidup kita dipimpin Yesus, ujungnya sukacita, damai, dan hidup kekal. Next. Bagaimana jalan keluarnya? Sederhana. Kalau Anda merasa selama ini Yesus belum Tuhanmu, dan Tuhanmu adalah tadi iblis atau satan itu, atau dosa, atau daging, atau diri sendiri, ganti Tuhan. Yuk bilang sama-sama, ganti Tuhan. Ganti Tuhan. Tuhannya mesti diganti. Terima Yesus menjadi Tuhan atas hidup saudara. Next. Nah, apa artinya menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita? Apa artinya ganti Tuhan? Tadinya si setan, si Lucifer, si daging, si aku, si saya, kita kudeta dia, kita usir dia, dan kita jadikan Yesus jadi Tuhan atas hidup kita. Apa artinya? Dalam bahasa Ibrani, Michelle baca. Apa bahasa Ibraninya Tuhan apa? Wih jago, tepuk tangan dong buat Michelle, jago. Jago bahasa Ibraninya Michelle lah. Mungkin siapa ya? Andro, bahasa Yunaninya Tuhan apa? Baca. Wih jago bahasa Yunani, jago. Jago, hebat loh. Orang sini bahasa asingnya jago-jago loh. Ya, enak udah saya taruh bacanya. Jadi bahasa Ibrani itu Tuhan itu bukan Elohim. Bukan El, itu dari akar kata El. Dalam bentuk singular dia Eloah, Elah kalau dalam bahasa Arab sama bahasa Aramaik, Allah, ilah. Tapi demi penghormatan biasanya dikasih sufiks im.
untuk menjadikan itu bukan cuma jamak, tetapi penghormatan. Elohim. Kenapa enggak kita sebut Tuhan sebagai Elohim? Karena kata Tuhan tidak diterjemahkan sebagai Elohim. Dia Adonai. Dalam bahasa Yunani bukan Deus, tapi Kurios. Dalam bahasa Arab bukan Rob. Orang Arab, tidak semua orang Arab menjadikan sebagai Robnya. Ada yang Robnya orang Arab adalah Isa Al-Masih. Ada banyak. Bahkan ada mungkin yang Rob. Jadi Rob itu apa sih? Bahasa Inggrisnya Rob itu adalah, bilang sama-sama Lord. Bilang sama-sama Master. Ini Tuhan. Jadi selama ini Anda kan pasti tidak mampu membedakan kata Allah. Allah itu kata benda. Tuhan itu predikat. Hanya karena kita mengakui dia sebagai kata benda, gini, Allah. Ini apa? Laptop. Bingung, saudara belum ngopi kayaknya nih. Laptop, ini apa? Ini apa? Wong, orang. Ini bahasa Yunaninya wong, saudara. Orang, saudara. Tapi namanya yang ganteng, yang bewok kayak Tuhan Yesus siapa? Masih apa tak? Sekarang saya tanya, ini kata bendanya orang. Namanya Jim Brief. Predikatnya apa? Banyak. Satu, tadi ada yang bilang pastor. Itu predikat, itu jabatannya. Terus apa lagi? Guru, apa lagi? Suami. Jadi ngerti ya bedanya? Secara fakta, Yesus itu Allah. Setuju ya? Yesus itu Allah, itu fakta. Setuju nggak? Itu kata benda. Tapi pertanyaannya, predikatnya Yesus jadi Tuhan dalam hidup Anda atau enggak? Itu hal yang berbeda. Benar ya saudara? Nah, menurut KBBI, buat yang nggak tahu KBBI itu apa? Kamus Besar Bahasa Inggris. Bahasa Indonesia. Kata Tuhan itu artinya orang, tempat kita mengabdi, majikan, pemilik, atau yang mempunyai orang, pemilik atau yang mempunyai orang yang patut dihormati. Jadi misalkan nih, Pak Jim memberikan saya pekerjaan. Gaji saya berapa Pak? Gaji awal Pak? 18 juta mungkin ya. Dia tuan saya. Mau minum apa Pak? Tak bawain kopi. Karena dia pemilik karir saya. Dia pemilik gaji saya. Dia pemilik pekerjaan saya. Pak Jim saya panggil sebagai tuan. Sebagai mister atau master. Boleh atau enggak? Boleh. Tapi ini kan tuan orang. Membedakan Tuhan orang, Tuhan manusia dengan Tuhan yang ilahi, caranya gimana? Bahasa Melayu, Anda boleh cek ini linknya, yang mau difoto silakan ngulik aja di laptop, di PC Anda. Jadi kata Tuhan itu adalah pengembangan dari kata Tuan, dari bahasa Melayu kuno. Jadi gini ya, saya kasih ilustrasi gini. Antara orang kita, orang Jakarta, sama orang Semarang, mengungkapkan sesuatu yang besar itu ngucapinnya beda. Bedanya di imbuhannya. Kalau orang kita bilang sebuah yang besar itu kita sebut apa orang Betawi? Gede banget nih. Gede nih, anak Priok itu biasanya. Gede. Tapi kalau orang Semarang bilangnya apa? Gede. Bedanya di mana? Yang tadi di Jakarta cuma 4 huruf. Di Semarang jadi 5-6 huruf. Ada huruf O sama U sama E di tengah itu. Gede. Nah, sekarang untuk membedakan antara Tuhan yang kecil, manusia, dengan Tuhan yang gede, itu di tengahnya dikasih ha. Dia bilang sama-sama ha. Sekarang ke sebelahnya bilang ha. Yang digituin bilang hi. Ini yang membedakan Tuhan manusia dengan Tuhan ilahi adalah dari Tuhan jadi Tuhan. Jadi kalau udah pakai H di tengahnya berarti ini nggak ngomong manusia. Ya. Itu yang dipakai juga oleh, saya lupa nama orang Belanda yang menerjemahkan Alkitab ke bahasa Melayu pertama kali, abad 17-18, saya lupa. Next. Jadi menjadikan Yesus Tuhan atau Tuhan kita, artinya Yesus jadi sang ilahi tempat kita mengabdi, majikan kita, pemilik dan penguasa atas hidup kita, yang kita taati dan hormati. Katakan amin. Is this a reality in our life or not? Apakah ini realita dalam hidup kita atau belum? Nah, ini problem. Karena banyak orang Kristen tuannya masih dosa. Yesus jadi Tuhan kita. Next. Implikasi langsungnya adalah
Artinya Anda menyerahkan kendali hidupmu, perjalanan hidupmu, keputusan-keputusan hidupmu ke dalam tangan Yesus. Dalam American Idol ada satu lagu yang diciptakan pemenang season berapa tuh? Jesus Takes the Wheel. Dia nggak mau lagi takes the wheel. Saya udah pernah nyoba, saudara pasti udah pernah nyoba. Mengendalikan segala perjalanan hidup Anda di tangan Anda. Bagaimana caranya? Bagaimana rasanya? Nyesel kan? Banyak penyesalan kan? Banyak air mata kan? Don't be. Jangan lanjutkan itu. Kalau kita yang nyetir, pasti nyasar. Jangan kita, Israel aja udah dipimpin malaikat di depan, keluar dari Mesir yang harusnya 4 minggu, jadi berapa lama? 40 tahun, bodoh bener. Kebanyakan kita, sebetulnya Tuhan sudah tetapkan rancangan-rancangan, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera yang penuh, hari depan yang penuh harapan. Tapi kenapa nggak nyampe-nyampe? Bukannya berharap, tapi bengek malahan. Karena kita nyetir sendiri hidup ini. Kendalinya nggak di Yesus. Kalau kita mau A, kita A. Kalau kita mau B, kita B. Kalau kita mau C, kita C. Pokoknya Yesus nanti aja. Kalau kita yang nyetir, seringkali nyasar. Tapi kalau Yesus yang nyetir, saudara dan saya pasti selamat sampai di tujuan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Next, alasannya buat orang Kristen sejati cukup ada 2. Kenapa Yesus jadi Tuhan kita? 1, karena Dia sudah membayar lunas hidup kita dengan darahnya. Bukan dengan barang fana, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darahnya sendiri. Yesus ngicipin apa rasanya terluka, berdarah, kesepian, kelaparan, kedinginan, ditinggalkan, dihianati, bahkan mati. Yesus ngicipin mati. Yesus nggak bisa mati. Dia ngerasain yang namanya mati. Demi Anda. Yang kedua, karena Anda kan sudah bertobat dan sudah menyerahkan diri kepadanya. Siapa yang sudah dibaptis? Angkat tangan. Turunkan tangan. Buat saudara yang semua dibaptis, harusnya dua alasan ini cukup jadi alasan yang kuat untuk betul-betul menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Ini konsekuensi dari pernyataan iman Anda. Kalau Anda mengaku bahwa Yesus mati buat saya ditebus oleh darahnya, oleh hidupnya, oleh kematian dan kebangkitannya. Yang kedua, saya sudah menjadikan dia dengan pengakuan di bibir dan di hati, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka itu cukup. Nah sekarang kalau 2 hal itu cukup jadi alasan kita untuk menjadikan Yesus Tuhan, pertanyaan berikutnya bagaimana caranya? Yang pertama, sama-sama baca. 1, 2, ya. Ayatnya 2 Korintus 5 ayat 15. Berhenti jadi Tuhan atas hidupmu. Kemarin di pemuritan saya kasih gambar 2 ilustrasi kehidupan. Yang satu, Yesus bukan Tuhan, bukan Tuhannya. Jadi lingkaran hidupnya berantakan isinya. Yesusnya di luar lingkaran. Di tahtanya ada si A. Siapa tuh A? Aku. Si aku bertata, hidupnya berantakan. Tapi ketika hidup yang berantakan, dia turun dari tata, Yesus naik bertata dalam hidupnya. Segala yang terjadi di lingkaran hidupnya, mulai Yesus atur. Saudara-saudara, hidup yang berpusat pada diri sendiri. Apa yang saya mau, apa yang saya pengen, apa yang saya ingin lakukan, saya, adalah pertanda bahwa iblis adalah Tuhan kita. Karena waktu dia mau mengkudeta Allah, Alkitab mencatat, aku mau naik menyamai yang maha tinggi. Aku akan naik tinggi. Aku. I. Tuhannya adalah diri sendiri. Semangat ini tidak berasal dari daging Anda saja. Semangat ini berasal dari Lucifer. Dia tidak mau Allah jadi Tuhannya. Dia mau I jadi Tuhannya. So kalau Anda mau jadikan Yesus sebagai Tuhan, berhenti jadi Tuhan atas hidupmu. Berhenti melayani maunya si aku. Musuh Anda paling gede bukan cuma setan. Musuh Anda paling gede adalah aku. Makanya Yesus buat semua orang yang mau ikut dia berkata apa? Barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal aku. Si aku harus dibunuh. Matikan dia. Jangan semaputkan dia, matikan dia. Saya di sini tidak atas kehendak saya jadi pendeta, jadi gembala, saudara. Hanya karena saya taat sama Yesus. Saya tidak memilih apa yang enak buat saya. Saya memilih apa yang dia suka buat saya. Dan itu jauh lebih baik. Yang kedua, sama-sama baca. 1, 2, ya. Taat mutlak di bawah kehendaknya. Kalau dia adalah raja segala raja, Melek Ha Malehim. Kalau dia adalah raja segala raja,
Presiden ngomong, Anda boleh nggak setuju, walaupun Anda akan berhadapan dengan undang-undang. Perdana Menteri ngomong, Gubernur ngomong, Wali Kota ngomong, Anda bisa demo, dan itu diatur dan diberikan hak oleh undang-undang. Tapi kalau Raja ngomong Anda lawan, mati. Presiden, camat, lurah, punya masa jabatan hanya sebentar. Dia cuma bisa dipilih 2 kali, setelah itu turun. Raja tidak ada yang milih, Raja tidak dipilih. Karena dia tidak dipilih, raja tidak bisa diturunkan. Dan pemerintahan seorang raja berakhir waktu dia mangkat atau mati. Saya tanya sama saudara, kapan Yesus matinya? Tidak akan pernah. Dia hidup dan hidup untuk selama-lamanya. Tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Jadi Anda taat aja sama Yesus. Taat itu Anda nggak bisa kabur. Taat itu cuma 4 huruf. Anda mau taat cepat atau taat lama, Israel yang harusnya nyampe 4 minggu jadi 40 tahun gara-gara nggak taat. Saya tanya sama saudara, taat berapa huruf? Baca dari depan eja, 1, 2 ya. T-A-A-T. Kalau Anda mau berputar-putar mentaati Tuhan, ujung-ujungnya sekalipun Anda mulai dari belakang, baca dari belakang. Eja, 1, 2 ya. Yang pegel Anda. Sama Tuhan jangan berputar-putar. Taat aja. Cepat nyampe nanti. Yang ketiga. Yuk baca sama-sama. Menyerahkan semua area hidup di bawah kekuasaannya. Stop. Menyerahkan semua area hidup di bawah kekuasaannya. Area cinta juga. Anak muda yang jomblo, angkat tangan anak muda jomblo. Oke, turunkan tangan. Oke. Yesus harus jadi Tuhan atas kisah cinta Anda. Amin. Yang benar. Lo kalau pengen udah nggak tahan, pengennya nabrak aja, nggak pakai nanya Yesus. Kemarin saya tanya, ada adik kita Axel ya, hari ini ulang tahun, selamat ulang tahun Axel. Happy birthday. Axel saya tanya, Sel, satu kali kamu ketemu seorang cewek, Sel, dan dia suka banget sama Axel. Suka, Axel dadanya bidang, baunya lebar, tinggi, ganteng gitu kan. Dia, wah pokoknya kalau setiap lihat Axel sampai gemeter gitu rasanya. Axel juga kalau lihat dia, tiba-tiba jantung berdebar, terus perut nggak tenang kayak ada butterfly in my stomach gitu ya. Coba cek ke puskesmas, jangan-jangan ada masuk angin atau serangan jantung gitu. Ya. Atau keracunan MBG. Seneng banget keracunan MBG. Terus tapi Axel nggak mau tanya sama Yesus, nggak mau. Pokoknya gue udah seneng sus. Ya maksudnya Yesus. Gue seneng nih. Waduh, rapat banget, pastor rapat. Terus putih, pastor, rambutnya panjang, cantik, hidungnya mancung, kulitnya putih. Bodinya pastor, bodinya. Maksudnya kenapa bodinya begini? Bodinya pastor gini. Itu bukan orang, ubur-ubur saya bilang. Kan begini bodinya, ubur-ubur, bukan orang itu. Terus, tapi kenalin dong namanya siapa? Namanya Maimunah Jailani. Masa malah iya dulu, iya. Oh ada. Terus saya tanya, tapi udah percaya Yesus belum? Belum, pastor. Kira-kira boleh nggak kita izinin dia pacaran? Tapi kan cinta, pastor, cinta. Sampai muncrat cinta. Pastor, tikungannya tuh, cekungannya, pastor. Udah nggak tahan, pastor, berdebar. Nggak bisa. Kamu Tuhannya Yesus atau daging kamu? Ini cuma contoh ya, Axel nggak begitu. Axel bilang, saya tidak akan pacaran dengan orang begitu. Kenapa Axel? Karena saya bukan Tuhan. Sedap. Ini beneran jawaban dia, boleh tepuk tangan dong. Nanti tagih makan sama dia ulang tahun hari ini. Itu nggak sesuatu yang nggak perlu ditanya lagi, boleh atau enggak. Kita udah jelas. Tita Paduka Raja bilang apa? Gelap dan terang tidak dapat bersatu. Tuh, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mau saya ulang berapa kali nih? Kayaknya ada yang kena nih. Nah, pokoknya pendeta bisa lihat muka-muka yang kena mah ketahuan. Nancep banget. Ya, jadi jangan bilang, Yesus kan nggak pernah pacaran, Yesus nggak pernah menikah. Kalau soal membangkitkan orang mati jadi hidup, orang sakit jadi sembuh, orang berdosa jadi benar, itu urusan Yesus. Tapi kalau urusan cinta, saya Casanovanya. Nggak bisa. Anda bukan Casanova, Anda Cassava. Tahu Cassava? Singkong. Casanova loh, aduh heran gua.
Ini ngomong cinta nih banyak anak muda karena kita akan jadi gereja next gen ya. Saya rindu nih nanti Misha, semua Sila, semua nih nanti hari Minggu ibadah yang mimpin kalian. Amin saudara-saudara, yes gitu. So Aurel terus rambutnya di blow keriting gitu kan. Atau kita mix dulu. Jadi lintas generasi. Singernya ada yang Gen Z, ada yang Gen X, ada yang boomers juga ya. Jadi mungkin satu kali singernya Felicia dengan Oma Kanti. Bisa benar. Ya. Tamborin Oma Masya ya kan. Aduh. Di rumah Tuhan tuh harus ada sukacita. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan ya. Terus kalau area seks, Yesus jadi Tuhan nggak? Yang bener loh. Yang bener. Kita tuh ngelayani sama Pak Jim berapa kali orang terikat kuasa gelap gara-gara perjinan, pegel tahu. Ngakunya Kristen, udah dibaptis. Mungkin kurang lama, 30 menit di kolam harusnya. Ini kan nggak bisa dong. Gini, dulu tahun 90-an nih saya sama Marsha masih ingat. Ada istilah namanya WWJD. WWJD, what would Jesus do? Apa yang Yesus akan lakukan kalau ada di posisi kita? Contoh nih, Anda lagi nggak ada yang lihat nih, terus buka-buka laptop, browsing. Nggak ada yang lihat kan? Apa yang Anda browsing? Setuju nggak Yesus dengan apa yang Anda tonton? Itu, sesederhana itu. Pacaran, dingin deh, iya bang. Kira-kira Yesus kalau di posisi Anda setuju nggak nih? Kalau Yesus ada nih, kan Anda lagi berdua begini nih. Yesus di belakang, Yesus ngomong apa? Bagus banget tong. Kagak gitu. Yesus bilang, ngapain lo? Bukan muhrim nih, bukan muhrim. Ayo. Seks, waduh, pokoknya udah nggak tahan. Kita pakai pengaman. Gua panggil pengamanan loh. Kita ketawa ini, tapi nih anak-anak muda, om, kakak, mau kasih tahu kamu gini. Saya pernah lihat orang yang masih muda, harusnya masa depan masih menjelang, harusnya lulus SMA, dia bisa bahagia, menimba ilmu, kuliah, membangun karir, membangun rumah tangga, membangun keuangan yang baik gitu. Harusnya hidupnya bahagia, tapi hancur. Hanya karena dosa itu. Belum lulus, tiba-tiba begini. Sedih. Sementara teman-temannya lulus, sementara teman-temannya mulai membangun masa depan, mencari ilmu, sementara semua ngulik buku, dia ngulik susu. Sedih loh. Sementara orang sedang belajar membangun masa depan, dia lagi nyuci popok di depan. Sementara orang lagi pusing bikin PR, dia pusing bayar tagihan. Belum apa-apa udah punya orok. Biar gak punya orok dibunuh aja, aborsi. That's murder. So, betapa indahnya kalau Yesus jadi Tuhan kita, bahkan atas wilayah cinta dan seks, benar gak? Anda akan diselamatkan Yesus dari banyak drama dan air mata yang tidak perlu. Kenapa banyak kali Anda menangis dalam hubungan cinta? Karena Anda milih sesuai mau kita sendiri, bukan maunya Yesus. Masuk. Keluarga juga, cara Anda berumah tangga itu harus sesuai maunya Raja Yesus. Yesus raja di gereja atau di rumah, atau di gereja doang. Pekerjaan, pelayanan, masa depan, rencana keuangan, segala keputusan dan kehendak pribadi harus sesuai maunya Yesus. Saya kalau maunya saya, udah banyak orang saya tonjok hari ini. Tanya aja Marsal kalau nggak percaya. Banyak orang yang gak tega gitu, kok tega gitu. Tapi bagaimana saya mau bersikap? Saya mau marah, mau sakit hati, mau balas melukai, atau saya mengampuni? Mana yang Yesus mau? Saya mau nggak? Masih orang, masih makan es krim sama casio garing madu? Gitu, lapar kamu. Tapi saya bukan cuma orang, saya orang Kristen. Yesus jadi Tuhan, Raja, Tuhan atas hidup saya, dan kehendak dan pilihan-pilihan saya. Jadi saya harus melepaskan pengampunan. Bukan karena mau saya, tapi karena maunya Raja saya. Tepuk tangan buat Raja kita. Masuk. Tadi saya pakai contoh saya, tapi sebetulnya saya nyasar kamu. Karena kamu masih begitu.
Hidupmu nggak akan bahagia kalau Anda melawan apa yang Raja Yesus perintahkan. A.W. Tozer dia bilang gini, 1, 2 ya. If Jesus is not Lord of all your life, then He is not a Lord at all in your life. If Jesus is not Lord of all, then He is not Lord at all. Kalau Yesus tidak jadi Tuhan atas segalanya dalam hidupmu, maka Dia bukan Tuhan atas apapun dalam hidupmu. Kalau Dia tidak jadi Tuhan atas apapun dalam hidupmu, Dia bukan Tuhan atasmu. Sesederhana itu. Tapi kalau menjadikan Yesus, jangan bilang ini khotbah berat. Oh enggak, next. Ada berkat buat orang yang menjadikan Yesus. Yang pertama, 1, 2 ya. Hidup yang berkelimpahan. Yang kedua, hidup penuh damai dan kelegaan. Yang ketiga, hidup menang atas dosa. Yang keempat, hidup menang atas kuasa iblis. Gini. Anda itu hidup dalam realita supranatural sebetulnya. Dunia natural ini cuma kasat mata, kelihatan mata. Tetapi dalam alam supranatural, Anda tidak bisa posisi netral. Anda harus memilih apakah Anda ada di kubu Allah atau di kubu setan. Kalau Anda tidak mau di kubu Allah, Anda otomatis di kubu setan. Karena goalnya setan dari awal cuma memberontak sama Allah, maka siapapun yang memberontak sama Allah, yang melawan Allah, temennya. Jadi nggak ada posisi netral. Saya mau netral aja Pak Pendeta, saya mau netral kayak pasukan perdamaian PBB. Nggak bisa, Anda nggak bisa netral. Anda harus pilih Allah, pilih Yesus, atau pilih setan. Dan orang yang pilih Yesus nggak mempan di jampi-jampi. Pada akhirnya, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Kata Filipi 2 ayat 10-11. Itu bukan pengakuan iman yang menyelamatkan. Ini pengakuan iman kagetan. Kaget karena ternyata yang punya surga yang datang menghakimi bumi adalah Tuhannya orang Kristen. Makanya jangan tunda besok. Hari ini jadikan Yesus sebagai Tuhan. Sampai Anda bisa berkata bersama saya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya bagi aku.